مرحبا أهلا النوادي. Dan Al-Quran ini bukan sembarangan. Al-Quran ini berat, apalagi bagi orang yang mau menguasai Al-Quran secara masif, secara besar-besaran, secara keseluruhan, secara komprehensif. Orang yang memahami Al-Quran secara keseluruhan, maknanya, penafsirannya, artinya, cara bacanya, itu dari kecil sampai meninggal gak akan habis untuk bisa menguasai ilmu Al-Quran. Jangan dianggap remeh, jangan dipikir ilmu Al-Quran hanya baca, tajwid, hanya tahu tafsir, tidak. Ilmu Al-Quran itu kita semua belajar dari bayi dan tidak pernah tidur selama 24 jam setiap hari sampai kita umur 60 tahun, 70 tahun sampai meninggal dunia, belum tentu kita bisa menguasai ilmu Al-Quran secara komprehensif, secara keseluruhan. Belum tentu. Saya akan buktikan. Di sini kita bisa mengukur betapa Al-Quran itu maha agung, betapa Al-Quran itu luar biasa, betapa Al-Quran itu sangat suci, karena ini satu-satunya kitab yang Allah turunkan, yang Allah jamin terjaga, yaitu Al-Quran. Satu-satunya kitab yang dimana setiap generasi menghafalnya, jutaan orang menghafal. Satu-satunya kitab yang orang tidak tahu artinya tapi mudah menghafalnya. Banyak penghafal Al-Quran, banyak, jutaan. Ada data mengatakan di Indonesia ini yang hafal Al-Quran 2 juta orang. 2 juta orang. Tapi di antara 2 juta sedikit yang paham artinya. Ada yang tidak tahu sama sekali artinya tapi bisa menghafal. Itu mukjizat. Makanya orang-orang yang ada di Jazirah Arab, mereka kagum dengan Indonesia. Kalau di Arab mereka hafal lebih mudah, kenapa? Tahu arti. Tapi ketika di Indonesia ada yang tidak tahu arti sama sekali tapi kok bisa hafal. Itu menunjukkan mukjizat Al-Quran. Maka ini kitab yang sangat suci dan sangat agung, dan ilmu untuk menguasai Al-Quran kita tidak mampu. Makanya Allah Ta'ala tegaskan, inna sanulki alaika kaulan thaqila. Kami, Allah, akan memberikan kepadamu wahai Rasulullah Al-Quran. Allah sebutkan apa? Qaulan thaqila, firman yang berat. Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini Al-Quran firman yang berat. Pertama, berat diamalkan. Berat diamalkan. Ada yang kuasai ilmu Al-Quran tapi belum tentu dia amalkan. Imam Mujahid, seorang ulama pakar Al-Quran, disebutkan beliau itu kalau baca satu ayat beliau berhenti. Kenapa? Satu ayat ini diamalkan dulu. Sudah diamalkan, pindah ayat berikutnya. Kalau belum diamalkan tidak mau pindah. Ini kalau kita seperti ini, pakai metode ini, saya yakin tidak akan khatam-khatam Al-Quran. Satu ayat sudah diamalkan, pindah ayat berikutnya. Sampai pada akhirnya menghatamkan 30 juz. Artinya sudah menghatamkan 30 juz dan juga sudah mengamalkan isi Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surat. Allah nyatakan berat, bukan sembarangan Al-Quran. Yang tafsir Al-Quranul Karim tanpa dengan ilmu, Nabi katakan tempatnya di neraka. Kenapa? Selain Al-Quran berat diamalkan, berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Gak boleh diotak-atik sembarangan. Nabi katakan, man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan otaknya, dengan akalnya, dengan paradigmanya, sudut pandangnya, tanpa dasar ilmu, maka dia telah mengambil satu tempat di dalam neraka. Satu ayat, bagaimana kalau satu surat? Bagaimana kalau 2 surat? Makanya Allah tegaskan, kaulan thaqila, Al-Quran ini berat, berat diamalkan. Yang kedua, berat tanggung jawabnya. Yang ketiga, berat untuk memahami Al-Quran secara keseluruhan. Berat memahami Al-Quran secara keseluruhan. Makanya seorang nabi sekalipun, Nabi Yahya, ketika Allah turunkan bukan Al-Quran, kitab suci yang lain,
Tauratkah itu, Injilkah itu, Zaburkah itu, selalu Allah nyatakan kepada para nabi yang Allah turunkan wahyu tersebut dan ingin mengamalkan, Allah katakan dengan kata kuwa, ya Yahya khuzil kitaba bikuwa wa atainahu hukman sabiyya. Wahai Nabi Yahya, khuzil kitaba bikuwa, pegang itu kitab, pahami itu kitab, hafallah itu kitab, pelajari itu kitab, bikuwah, dengan kuat. Padahal Nabi, Allah berbicara kepada seorang Nabi, Nabi Yahya. Kalau para Nabi saja Allah bilang ini berat, bagaimana kita? Bagaimana kita? Jadi ilmu Al-Quran ini luas. Ilmu Al-Quran ini sulit untuk menguasai secara utuh, secara komprehensif, secara keseluruhan. Sulit. Apalagi zaman sekarang. Dan butuh waktu berpuluhan tahun. Kalau yang mau sungguh-sungguh puluhan tahun itu juga belum tuntas itu ilmu Al-Quran. Saya akan tunjukkan beberapa cabang dari ilmu Al-Quran. Dari situ kita bisa tahu ternyata Al-Quran itu tidak sembarangan. Ternyata ulama-ulama yang zaman dulu, para salafus sholihin, ulama-ulama klasik zaman dulu, ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka paham tentang isi Al-Quran, itu mereka telah menguasai, walaupun belum keseluruhan, tapi mungkin ada yang 70%. Ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 90%, ada yang 100% menguasai satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad yang paham betul Al-Quran secara menyeluruh, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakar pernah ditanya satu kata arti dalam Al-Quran, ada yang tidak tahu. Oh, saya tidak tahu, tidak berani mengartikan, padahal sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas yang Nabi doakan, Allahumma allimhul Quran, ya Allah ajarkan ia Al-Quran. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ini disusun oleh Imam Suyuti, ada beberapa kata, kurang lebih 4 kata dalam Al-Quran yang saya tidak tahu artinya. Kata Ibnu Abbas, mereka yang hidup dengan Nabi ada yang tidak tahu Al-Quran. Beberapa kata mereka tidak tahu. Bagaimana dengan kita? Itu. Makanya yang pertama kali ini Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita gak bisa kuasai semua, paling enggak yang kita paham dari para guru, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu yang pertama, pedoman hidup. Karena untuk menguasai Al-Quran ada orang-orang tertentu, kita tidak mampu, kita lemah, tidak kuat, maka cukup Al-Quran itu dijadikan tuntunan hidup. Nabi SAW bersabda, man ja'alahu amamahu kadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, artinya pedoman hidupnya, qadahu ilal jannah, Al-Quran akan membawa dia ke surga. Wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Al-Quran di belakang punggungnya, artinya dia tidak mau realisasikan ajaran Al-Quran di dalam hidupnya, dia letakkan di belakang punggungnya, maka Al-Quran itu sendiri akan menuntun dia ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Dan kita punya otak ini, Allah kasih sehat, hafal tuh beberapa surat dalam Al-Quran. Jangan kosong-kosong, jangan meninggal dunia kosong, gak ada hafalan Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah, Nabi mengatakan, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada sedikit pun dari hafalan Al-Quran, gak ada. Al-Fatihah apalagi tidak hafal, kosong, maka seperti rumah yang runtuh, kata Nabi SAW. Rumah yang runtuh, hancur, apalagi meninggal dia bawa kosong-kosong. Karena yang hafal Al-Quran, ini Al-Quran yang kita meninggal dunia membawa hafalan Al-Quran, dia akan memberikan apa? Cahaya di dalam kuburan. Dia akan menjadikan apa? Syafaat, pembela kita di hadapan Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi katakan, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi orang yang senang membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, Al-Quran ini kita harus banyak menghafal. Kalau gak bisa 5 juz, ya paling enggak 30 juz. Juz 30 salah. Kalau 30 juz berat. Juz 30, juz amma. Kalau enggak bisa lagi adalah setengah dari situ.
Jangan sampai kita umat Islam gak ada hafalan Al-Quran sama sekali. Harus ada hafalan Al-Quran, karena Nabi kasih analogi orang yang kosong dari hafalan Al-Quran seperti rumah yang runtuh. Artinya kebinasaan, kerugian, celaka. Sudah hafal Al-Quran, alhamdulillah, ditambah hafal hadis Nabi Muhammad SAW, lebih bagus lagi. Kalau hafal hadis tidak perlu banyak-banyak, 40 hadis sudah dapat fadilah daripada menghafal hadis, 40. Kalau Al-Quran bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz, paling minimal juz amma, paling minimal juz amma. Tapi kalau memang yang sudah tua, sudah terlambat tidak menghafal, yaitu tidak masalah sudah, karena sudah terlambat. Tapi paling tidak dia ada cobalah hafal Fatihah atau surat An-Nas, Inna A'tainakal Kautsar. Jangan yang itu-itu saja. Amma Yatas'alun, ya, As-Sajadah, Al-Muluk dan surat-surat lainnya. Karena surat-surat ini mereka bisa hidup di akhirat. Surat-surat yang kita baca itu memberikan manfaat, apalagi dihafal. Jadi baca saja mendatangkan manfaat, apalagi dihafal. Ada dalam kitab Imam Suyuti namanya Al-Lam'u fi Asbabil Wurud. Al-Lam'u fi Asbabil Wurud. Ada seorang sahabat lagi keluar kota Madinah. Pas tengah malam dia tidur. Ketika dia tidur dia mendengar suara orang membaca surat Tabarak, Tabarakalladzi. Surat Al-Muluk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan seterusnya. Dia mendengar bacaan di dalam tanah. Kaget. Besok harinya ia melapor ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, semalam saya mendengar orang membaca surat Al-Muluk di dalam tanah. Kata Nabi SAW, itu kuburan. Yang kau tidur semalam itu adalah kuburan orang beriman. Kemudian Nabi katakan, surat Al-Muluk, iya, orang itu ketika hidup sering membaca surat Al-Muluk. Dan ketahuilah, Suratut Tabarak hiya mani'atun min azabil qabr, kata Nabi SAW. Surat Tabarak itu menjadi pencegah dari azab kubur, kata Rasulullah SAW. Surat Al-Muluk pencegah dari azab kubur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan dalam hadis riwayat Bukhari, ini Al-Quran kalau dikuasai tidak ada lagi orang yang lebih mulia daripada orang itu. Nabi katakan dalam satu riwayat dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun oleh Imam Nawawi, Nabi katakan kalau ada orang beranggapan ada orang yang lebih mulia daripada orang-orang yang ahli Al-Quran, dia hafal Al-Quran, kemudian dia kuasai ilmu Al-Quran, dia kuasai tajwid lafzi dan tajwid makna, tajwid secara lafaz dan tajwid secara makna, maka khasatullah hum ahlul Quran hum khasatullah, kata Nabi, mereka itulah orang-orang istimewa di sisi Allah. Kalau ada yang berprasangka ada yang lebih mulia dari mereka, maka ketahuilah prasangkanya salah, kata Nabi SAW. Sudah tidak ada lagi yang lebih mulia dari orang-orang yang ahli Al-Quran. Dia kuasai Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dan dia hafal Al-Quran. Itu tidak ada lagi yang lebih mulia dari mereka, kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka untuk mencapai hal ini berat. Bukan hanya ilmu tajwid, bukan hanya ilmu tafsir, bukan hanya ilmu bahasa Arab, dikatakan dia telah menguasai Al-Quran. Ini saya buktikan. Ini hanya sebagian daripada ilmu Al-Quran, sebagian dari ilmu Al-Quran. Yang pertama ada namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini orang pertama yang menyusun ilmu tajwid adalah Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada kitab tajwid paling lengkap namanya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Judulnya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, disusun oleh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. 1 jilid tapi tebal. Ini membahas tajwid secara komplit. Di dalam kitab At-Tamhid itu Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, wahai Imam Ali, apa tafsiran dari ayat warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf.
maknanya adalah tajwid. Nah, memperbagus bacaan-bacaan huruf Al-Quran. Wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui kapan berhenti membaca di dalam Al-Quran. Di sini isyarat Imam Ali mengatakan tajwidul huruf, memperbagus bacaan huruf Al-Quran, sehingga ulama mengatakan orang yang menyusun ilmu tajwid menjadi satu bidang ilmu khusus, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian diikuti oleh ulama-ulama berikutnya. Dan ini ilmu tajwid, Imam Ghazali mengatakan makna daripada hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan. Orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini khairukum, orang yang paling terbaik. Yang makna terbaik di sini adalah orang yang tadi dia menguasai hampir seluruh ilmu Al-Quran, hampir seluruh ilmu, dan dia amalkan isi Al-Quran. Makanya Imam Ghazali mengatakan ada tajwid lafaz, ada tajwid lafaz. Apa itu? Belajar hukumnya. Ini idgham bi gunnah, ini ikhfa, ini iqlab, ini idgham bila gunnah, ini mad mimi. Kemudian dia pahami juga kalau dalam ilmu tajwid, ilmu qiraah ada namanya qiraah sab'ah, 7 bacaan. Kemudian dia tahu irama-iramanya. Itu juga ada Nahawandi, kemudian Hijazi, Bayati, Ros, Soba, dan seterusnya, irama-irama membaca Al-Quran. Kata Imam Ghazali, ini namanya tajwid lafaz, tajwid secara lafaz. Ada yang kedua, tajwid makna. Bisa dilihat di kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Tajwid makna artinya apa? Bukan hanya dia kuasai cara baca dan suara yang indah, tapi dia memahami makna-makna Al-Quran dan dia implementasikan di dalam hidupnya. Kan kejadian kemarin, jadi juri lomba baca Al-Quran, ada yang pakai cadar, disuruh buka. Padahal di dalam Al-Quran perintah cadar itu, walaupun ada beda pendapat ulama, kalau mazhab Syafi'i itu yang lebih kuat pakai cadar. Di situ disebutkan pakai cadar dalam Al-Quran. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Turunkan kain dari atas kepala sampai ke bawah dada. Tapi dibilang buka itu. Kalau tidak, dikeluarkan dari lomba. Ini namanya apa? Oh, ternyata hanya tajwid lafaz. Ini hanya seremonial saja. Perlombaan dihitung bagusnya, tapi nilai-nilai tajwid makna tidak diamalkan. Makanya Imam Ghazali mengatakan harus ada 2, tajwidul lafzi wa tajwid makna. Tajwid secara lafaz dan tajwid secara makna. Itulah disebutkan penghafal Al-Quran atau orang yang menguasai Al-Quran dengan baik dan benar. Yang dikatakan oleh Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran ini. Sebaik-baiknya orang yang belajar Al-Quran ini bukan hanya menghafal, bukan hanya tajwid, tapi juga dia kuasai, dia amalkan semuanya. Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Ini baru tajwid. Ada teori klasik. Teori klasik dari Ibnu Sina. Dia punya buku kedokteran namanya Al-Qanun fit Tibb, undang-undang kedokteran. Beliau mengatakan Al-Quran ataupun buku-buku lainnya, jika otak ini kita gunakan hanya menghafal, maka otak akan menjadi kering. Namanya yabutsatul aql. Namanya yabutsatul aql. Yabutsatul aql artinya otak mengering. Jadi dia hanya hafal terus. Hafal, tidak ada memahami. Menghafal tanpa memahami. Maka otaknya ini kalau dipaksa akan menjadi kering. Ini teori klasik dari Ibnu Sina. Yang kedua, ada yang pahami saja tapi tidak pernah hafal. Dia hanya pahami tapi tidak menghafal. Maka dikatakan rutubatul aql. Otaknya akan lembab, akan basah. Kalau dibiarkan basah akan bisa merusak otak. Tapi yang benar apa? Dia menghafal dan juga memahami. Maka 2 metode ini
akan memfungsikan otak secara sempurna. Itu kata Ibnu Sina dalam teori klasiknya di kitab Al-Qanun fit Tibb. Maka baca dan difahami dan diamalkan. Baca, dipahami, diamalkan, dihafal. Itu 4 metode yang pernah saya jelaskan tentang metode pendidikan yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul kepada manusia, yaitu 4 metode, yaitu menghafal, membaca, menulis, memahami. Ya. Menghafal, membaca, menulis, memahami. Yang kelima, diamalkan, tadbiquhu, direalisasikan di dalam kehidupan. Nah, ini namanya at-tamhid fi ilmi tajwid. Jadi ilmu yang pertama tentang tajwid. Yang kedua, di dalam ilmu Al-Quran ada namanya al-waqfu. Al-waqfu. Kapan berhenti? Kapan dibaca? Disambung. Kapan harus berhenti? Kapan boleh berhenti? Kapan sambungnya lebih baik? Kapan berhentinya lebih baik? Namanya ini ilmu wukuf, ilmu waqfi. Sampai ulama menyusun kitab khusus. Namanya Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida. Kalau mau belajar wakaf saja, itu kitabnya 1 jilid tebal. Belajar wakaf saja. Itu ada tanda qaf. Itu simbol yang ada di Al-Quran itu baru abad ke-6 Hijriah. Ada ulama yang membuat simbol tersebut. Kalau kita perhatikan di Al-Quran ada tanda qaf, ada tanda shad, ada tanda lam, ada tanda jim, ada ain. Ini semua tanda hasil ijtihad ulama abad ke-5 atau ke-6 Hijriah. Kalau ada tanda shad, artinya al-waslu aula, nyambung, bacaannya lebih baik. Kalau ada tanda qaf, al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Kalau ada tanda lam, adamul waqfi, jangan berhenti di situ. Makna jangan berhenti, jangan sampai di situ kemudian kita sadaqallahul azim, enggak boleh. Tapi kalau berhenti karena nafas tidak sampai, tidak apa-apa. Tapi maksudnya berhenti di situ, kita selesai membaca Al-Quran, sadaqallahul azim. Berhentinya di mana? Di lam. Itu dilarang. Lam artinya adamul waqfi. Ini jadi bidang ilmu tersendiri dalam Al-Quran. Dan kitabnya tebal. Kalau kita pelajari itu bisa 2 tahun, 3 tahun, hanya pelajari wakaf saja. Tanda berhentinya saja itu tahunan. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Saya kan pernah belajar di lembaga tafsir Al-Quran dan juga Al-Quran. Lembaga tafsir Al-Quran dan juga Al-Quran. Kurang lebih hampir 1,5 tahun. Di situ mereka keluarkan kitab-kitab tentang ilmu Al-Quran, itu jadi perpustakaan. Gak bahas hadis, tidak bahas fikih, tidak bahas sejarah. Hanya kitab-kitab yang khusus mengkaji ilmu Al-Quran. Jadi perpustakaan khusus. Kalau kita cari di situ semua Al-Quran semua. Ini Al-Quran, ini ilmu Al-Quran, ini Al-Quran. Itu. Jadi untuk belajar wakaf saja, itu punya kitab khusus. Kitab independen membahas tentang wakaf. Namanya Manarul Bayani, ya, Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida, nama kitabnya, 1 juz. Kemudian yang ketiga ada namanya Tanasubul Ayati Waswar. Tanasubul Ayati Waswar. Ini juga ilmu Al-Quran. Apa artinya? Yaitu korelasi satu surat dengan surat yang lain, atau korelasi satu ayat dengan ayat yang lain. Ini kitabnya kurang lebih, di sini saya teliti, 8 juz. Kitabnya 8 juz. Jadi ayat ini, oh dia nyambung dengan ayat ini. Oh surat ini dia punya korelasi dengan surat ini. Punya keselarasan. Satu surat dengan surat yang lain dan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, dia punya kitab 8 juz. Dia punya judul di sini Nazmud Durar. Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Waswar, nama kitabnya. 8 juz membahas kecocokan ayat dengan ayat dan kecocokan satu surat dengan surat yang lain. 8 juz. Kalau dipelajari, bukan dibaca, dipelajari, ini bisa 10 tahun, 7 tahun. Dipelajari, bukan dibaca. Bisa 7 tahun, bisa 10 tahun. Karena 8 juz. Itu tebal kitabnya. Ratusan halaman.
ratusan halaman. Itu baru 2. Baru 3, baru tajwid, baru wakaf, baru tanasub, korelasi antara ayat dan surat dan surat. Kemudian ada ilmu Al-Quran juga yang keempat, kronologis peristiwa sebelum Allah turunkan wahyu. Namanya asbabun nuzul. Jadi setiap firman Allah itu ada peristiwa, karena Al-Quran itu turun tadrija, tidak sekaligus kepada Nabi Muhammad, tapi bertahap. Biasanya turun itu ada peristiwa, ada kejadian. Misalnya ketika minuman keras, ada yang bertanya kepada Nabi, ini minuman keras bagaimana hukumnya? Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Menunggu turunnya wahyu. Kemudian wahyu turun, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu hukum daripada minuman keras dan judi. Katakan bahwa itu keburukan. Ada kebaikan, namun keburukannya lebih besar daripada kebaikan. Ini kronologis peristiwa, namanya asbabun nuzul. Jadi ilmu tersendiri dalam ilmu Al-Quran. Kitab yang terkenal tentang asbabun nuzul banyak. Ada namanya Al-Imam Al-Wahidi Naisaburi, punya kitab namanya Asbabun Nuzul. Ada juga kitabnya Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, namanya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Itu membahas tentang kronologis daripada sebelum turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada yang 2 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Kalau belajar puluhan tahun. Kuasai semua asbabun nuzul Al-Quran 114 surat, puluhan tahun. Baru satu ilmu. Tambah tadi berapa tahun tuh? Gak cukup umur. Itu juga kalau otaknya bagus. Otaknya bisa kuasai, bisa dipahami, bisa dihafal. Jadi sulit ini Al-Quran. Inna sanulki alaika qaulan thaqila. Allah sudah nyatakan ini berat. Wahai Rasulullah, ini Al-Quran berat. Itu yang keempat. Yang kelima, tafsir. Ada tafsir secara pendekatan sosiologis. Tafsir pendekatan secara sosiologi. Luar biasa. Padahal kitabnya Al-Quran. Tafsirnya pendekatan sosiologi. Nyambung. Jadi dibahas tentang al-maqasidul syar'iyyah. Prinsip-prinsip tujuan syariat Islam. Kitab yang populer membahas tentang tafsir dengan pendekatan sosiologis itu namanya At-Tahrir wa Tanwir. Namanya At-Tahrir wa Tanwir. Khusus membahas pendekatan sosiologis dengan menggunakan tafsiran Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran beliau tafsirkan secara sosiologis. Maqasidus syar'iyyah. Disusun oleh namanya Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur. Orang Tunisia. Tunisia. Namanya Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur. Kitab tersebut, tafsiran Al-Quran dengan pendekatan sosiologis, itu 12 jilid. 12 jilid. Ini ilmu yang kelima, ilmu Al-Quran. Yang keenam, ada namanya tafsir tasawuf. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan dan paradigma ilmu tasawuf. Jadi Al-Quran ditafsirkan, itu dibahas secara pendekatan ilmu tasawuf. Kitab yang populer namanya Tafsirul Bayan atau Ruhul Bayan. Ruhul Bayan. Atau satu lagi Ruhul Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Azim wa Sabil Mathani. Disusun oleh Imam Alusi Al-Bughdadi dan juga di sini disusun oleh Syekh Ismail Al-Hanafi. Ini kurang lebih ada, kalau Ruhul Bayan 10 juz. Kalau Ruhul Ma'ani 16 juz. Jadi hanya membahas pendekatan tasawuf. Tadi sosiologis. Sosiologis itu 12 juz. Tambah yang tasawuf punya 16 juz. Kemudian yang ketujuh, ada namanya tafsir ilmi. Tafsir ilmi. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ilmu pengetahuan, iptek dan teknologi. Namanya Tafsir Al-Jawahir, Imam Tontowi yang menyusun. Jadi Al-Quran, ayat-ayat kauniyah
dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Oh, ini sesuai dengan ilmu fisika. Oh, ini sesuai dengan ilmu astronomi. Oh, ini sesuai dengan ilmu medis. Oh, ini sesuai dengan ilmu zoologi. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Sosiologis ada, tasawuf ada, ilmu pengetahuan juga ada. Ini kitab tebalnya 13 juz. 13 juz. Yang ke-8, tafsir Al-Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran bil Quran. Dari sini ketahuan betapa bodohnya saya. Ini belum pernah saya pelajari nih. Yang lain ini belum pernah saya pelajari. Ilmu Al-Quran. Gak bicara hadis, gak bicara fikih. Al-Quran saja, Al-Quran saja. Ini masih ringkasan, masih banyak cabang-cabangnya yang saya rangkum. Masih banyak. Ini ringkasannya. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ditafsirkan menggunakan ayat Al-Quran. Bukan dengan hadis, bukan dengan ilmu bahasa Arab, bukan dengan pendekatan fikih, tapi menjelaskan Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kitab yang biasa digunakan namanya Adwaul Bayan, disusun oleh Syekh Muhammad Singkiti. Singkiti ini Afrika. Beliau orang Afrika, namanya Ashinkiti. Ada satu wilayah yang mereka itu suku Afrika dekat Maroko. Itu satu suku itu semuanya ulama. Satu suku itu semuanya hafal Al-Quran. Namanya Ashinkiti. Padahal mereka belajar terbatas. Mereka tinggal di gurun pasir. Gak ada pohon, gak ada tempat berteduh. Tinggalnya bukan di rumah, di tenda-tenda. Tapi di dalam tenda itu semuanya belajar ilmu agama. Mereka menulis bukan pakai kertas. Sampai hari ini metode lama mereka pertahankan pakai papan, lauh namanya. Ditulis, dihafal, dihapus, tulis, dihafal, dihapus, tulis, dihapus. Sampai pada akhirnya bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun mereka tulis begitu, diulang dari yang awal masih ingat. Mereka punya hafalan Allah kasih kuat, orang-orang Syinkiti namanya. Nah, kitab tafsir Adwaul Bayan itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, disusun oleh Syekh Muhammad As-Singkiti. Ini saya dapati ada 7 juz. 7 juz daripada kitab Adwaul Bayan. Bisa dicari, mungkin kalau terjemahannya ada. Ini tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, salah satu tafsiran yang baik. Yang ke-9, tafsir Al-Quran dengan pendekatan hadis. Pendekatan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat Al-Quran, kemudian ayat tersebut dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak kitabnya. Namanya tafsir Al-Quran birriwayah. Namanya tafsir Al-Quran birriwayah. Seperti tafsirnya Al-Hafiz Ismail ibn Umar ibn Kathir. Lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Nama kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Juga seperti kitab tafsirnya Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan, yang lahir 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Juga seperti tafsirnya Al-Imam Qurtubi. Al-Qurtubi pendekatan hukum, tapi juga ada memasukkan riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kitab juga Imam Suyuti, Durul Manthur, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Ini kitab-kitab Suyuti, Durul Manthur, Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, kemudian Abu Ja'far ibn Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan. Ini menjelaskan tafsiran Al-Quran menggunakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini banyak. Ada yang 10 juz, ada yang 20, ada yang 16, ada yang 17 juz. Bisa dibayangkan berapa nih dijumlahkan semua. Ulama dulu mereka hafal. Mereka hafal di kepala mereka. Makanya orang-orang orientalis kebingungan melihat ulama-ulama umat Islam zaman dulu yang klasik. Mereka bisa hafal semua itu. Sampai derajat 1 juta hadis juga ada yang mencapai hafalan tersebut. 1 juta hadis Rasulullah SAW selain Al-Quran. Kemudian pendekatan berikutnya adalah tafsir Quran bidirayah. Yang ke-10, menafsirkan Al-Quran dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu sastra.
sastra bahasa Arab. Nah, ini namanya tafsir Quran bid-dirayah. Kitab yang populer namanya tafsir Jalalain atau tafsir Sawi. Itu pendekatan secara dirayah, secara ilmu pengetahuan bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu. Sudah 11. Ada yang 12. Yang ke-11 ini tafsir Quran bil ahkam, menafsirkan Al-Quran khusus pendekatan fikih. Jadi Al-Quran ditafsirkan hanya mengambil hukum, khusus pendekatan fikih. Seperti tafsir, namanya tafsir ahkamil Quran, Abu Bakar Jassos. Juga tafsir ahkamil Quran, Ibnul Arabi. Juga yang terbaru, Rawaihul Bayan fi tafsir ayatil ahkam. Ini tafsir Al-Quran pendekatan fikih. Sudah 11. Yang 12, i'rabul Quran. Hanya membahas analisa kata di dalam Al-Quran. Jadi kata-kata dalam Al-Quran itu dianalisa satu persatu. Ini jadi subjek, oh ini jadi pelaku, oh ini kata kerja, oh ini masa lampau, oh ini sekarang, oh ini akan datang, oh ini sifat, oh ini keadaan, oh ini tamyiz, oh ini taukid, wah ini banyak dijelaskan secara i'rab. Ini maf'ul bih, ini maf'ul mah, ini maf'ul min ajlih, ini maf'ul mutlak, dijelaskan secara i'rab. Namanya kitab I'rabul Quran wa Bayanuh, nama kitabnya khusus. Itu kalau kita pelajari 10 tahun bisa. Kenapa? Karena kitabnya 8 juz tebal. 8 juz I'rabul Quran. Kemudian yang ke-13, ilmu Al-Quran tentang nasikh wa mansukh. Nasikh wa mansukh. Jadi dalam Al-Quran ada ayat yang masih ada di dalam Al-Quran, namun hukumnya tidak digunakan lagi. Tapi bacaannya, tulisannya masih ada dalam Al-Quran, namun hukumnya sudah tidak ada. Ini namanya hukum ini mansukh, hukumnya telah dihapus. Nasikh yang menghapus. Contoh, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati solat. Artinya jangan kalian masuk ke masjid solat dalam keadaan mabuk, hingga sadar apa yang kalian baca, baru bisa solat. Ini ayat menjelaskan tentang hukum khamar. Pada waktu itu hukum khamar, minuman keras, belum haram. Makanya Allah nyatakan wala taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kalian dekati solat atau melakukan solat. Taqrabu artinya melakukan, mendirikan solat dalam keadaan mabuk, hingga sadar. Artinya selesai mabuk baru solat. Maka di kitab-kitab sejarah seperti Al-Bidayah wan Nihayah disusun oleh Ibnu Katsir mengatakan, pada masa tersebut sebelum diharamkan khamar, itu sebagian dari mereka mabuk habis sholat isya. Jadi ada yang mau ajak, ayo duduk, sudah dituang, ini maghrib, jangan, ini masih maghrib, sungguh habis isya. Nanti habis isya kita mabuk, kita tidur, subuh sudah sadar. Jadi mereka habis sholat isya, banyak di antara mereka habis sholat isya. Bisa dibayangkan, habis sholat isya mereka keluar masjid, duduk, mabuk. Nanti tidur, sudah dekat subuh bangun, sudah sadar, sholat. Seperti itu. Nah, hukum ini jangan dipakai sekarang. Hukum ini jangan dipakai sekarang, walaupun ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Sudah dimansuh, hukumnya sudah dihapus, sudah diganti dengan hukum innamal khamru wal ansab wal azlam, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Hukumnya sudah diganti dengan ayat ini, bahwa khamar itu kotor, khamar itu najis, khamar itu haram, fastanibuhu jawila. Ini namanya nasikh. Yang wala taqrabus salat namanya mansukh. Ini nasikh, menghapus hukum yang lama. Itu ilmu tersendiri dalam ilmu Al-Quran, namanya ilmu nasikh wa mansukh. Kalau yang lengkapnya itu banyak, ada yang 5 jilid, ada yang 3 jilid, ada yang 2 jilid.
membahas tentang masalah itu saja di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang berikutnya, yang ke-14, ada ilmu namanya ulumul Quran. Ulumul Quran. Jadi membahas tentang historis Al-Quran, sejarah Al-Quran. Ini ilmu tersendiri dan juga yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Seperti kitabnya Imam Suyuti, Al-Itqan fi Ulumul Quran, itu 2 juz membahas tentang ilmu ulumul Quran. Juga kitab yang membahas tentang rahasia-rahasia angka di dalam Al-Quran secara perspektif angka, itu kitab namanya Fununul Afnan fi Ulumil Quran, disusun oleh Al-Imam Abu Faraj Abdurrahman Ibnu Zawzi Al-Bughdadi rahimahumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-15, ini yang saya rangkum sampai 15, tapi masih ada yang lain. Ini hanya ringkasan saja, gambaran. Lihat, ternyata Al-Quran itu dikuasai tidak mudah. Dan ternyata orang yang memiliki gelar mufassir itu tidak mudah. Tidak boleh sembarangan memberikan gelar, oh ini ahli tafsir. Gelar ini mahal. Oh ini mufassir nih, ahli tafsir. Sabar dulu, ini sudah pernah baca belum nih? Sudah pernah belajar ini semua belum? Kalau sudah, ini 15 ini saja, 15, gak usah yang lain, 15 saja. Kalau sudah kuasai, sudah pelajari semua, ya bolehlah, mufassir kecil, boleh. Mufassir amatir. Ya, mufassir amatir, bukan profesional, mufassir amatir. Kalau 15 ini. Tapi kalau belum ini, jangan pernah memberikan gelar mufassir, gak boleh. Karena dalam Islam, anzilun nasa manazilahum, kita harus posisikan orang sesuai pangkatnya, kata Nabi SAW. Karena nanti syubhat di masyarakat, begitu. Pangkatkan seseorang sesuai pangkat mereka. Kalau memang dia kuasai semuanya, oh ini mufassir nih, dan diakui oleh ulama mufassir, ulama ahli tafsir mengakuinya. Itu ulumul Quran. Kemudian yang 15 ini namanya ilmu tentang membahas kata per kata di dalam Al-Quran. Jadi bahasa Arab ini memang punya keistimewaan dengan bahasa yang lain. Makanya Allah sengaja memilih Al-Quran pakai bahasa Arab. Ada kalanya satu kata memiliki arti yang banyak, multi tafsir. Ada kalanya satu kata dengan satu arti memiliki 500 kosakata. Contoh, singa itu ada ulama pakar bahasa Arab namanya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Dia punya kamus 42 jilid. Kamus kosakata bahasa Arab 42 jilid. Kita kalau baca berbusa-busa kita, pingsan. Tebal, hampir 1000 jilid, hampir 1000 halaman. Hampir 1000 halaman, satu jilidnya hampir 1000 halaman. 42 jilid. Itu dikatakan oleh para lugawiyun, para pakar bahasa Arab dunia, seperti Ibnu Manzur, seperti Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan, singa dalam bahasa Arab itu bisa mencapai 500 kosakata. Singa saja. Asadun, kita yang tahu asad. Labwah, lais, aidrus. Ada 500. Bahkan dikatakan rambut ini yang ada di kepala itu punya kosakata satu persatu di dalam bahasa Arab. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ada kosakatanya. Bahkan ada seorang pakar, dari satu batu yang dia hancurkan, batu yang besar namanya sakhra. Batu besar namanya sakhra. Dipukul sampai menjadi ukuran sedang. Ukuran sedang namanya hajar. Dipukul lagi, nanti dia agak kecil, dia punya nama lagi ada. Dipukul lagi, makin kecil namanya haso. Dipukul lagi, ada lagi namanya ramal. Dipukul lagi, ada namanya lagi turab, sudah halus. Dia haluskan lagi, gak kelihatan oleh mata, sinar matahari, muncul dia punya butiran pasir, namanya habaun. Dipukul lagi, ada artinya semua itu, dengan kosakata yang berbeda. Itu bahasa Arab. Makanya ini ilmu namanya ilmu kosakata bahasa Arab. Kitabnya yang populer Ar-Raghib Asfahani, namanya Mu'jam Mufradati Al-Fadil Quran, kamus kosakata kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi 15 ringkasan seperti ini ilmu Al-Quran.
yang luar biasa. Kita punya ulama dalam bidang teologi, Abu Musa Asy'ari rahimahullah. Kita punya ulama dari bidang teologi. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani, ada satu kitab tasawuf namanya Jawahirul Ma'ani, membahas tentang biografi Abu Abbas At-Tijani, seorang sufi, Abu Abbas Al-Tijani. Dalam kitab tersebut Jawahirul Ma'ani menyebutkan bahwa Imam Abu Musa atau Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahumullah punya kitab tafsir Al-Quran 600 jilid. Tafsir Al-Quran 600 jilid. Bahkan ada ulama namanya Abu Syah menafsirkan surat Al-Fatihah, satu surat saja, surat Al-Fatihah itu 1000 jilid. Surat Al-Fatihah 1000 jilid. Ini semua gambaran tentang ilmu Al-Quran. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan jelaskan ulama-ulama yang mendedikasikan umurnya untuk ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu fikih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.